sangat berharap kami semuanya bisa mendapat keadilan restoratif yang benar, yang berarti. Terima kasih pada Indonesia, terima kasih pada seluruh hakim di sini, pada Hakim Katharusman, ya. Dan aku mau ingat si Pak Dedi Jaya yang meninggal 8 bulan lalu, ya. Karena dia tidak cuma ada rugi dalam bentuk duit, tapi hidupnya, nyawanya. Misalnya kalau sudah ada uangnya dikembalikan, aku sudah merasa lebih baik. Karena mana mungkin aku masukin duit dalam investasi yang sangat buruk lagi. Tidak mungkin, ya. Tapi I want to say something else, okay? Just one more thing, ya. Dan itu, kalau duit dikembalikan, misalnya 100%, okay? Itu duitnya bekerja buat Indonesia. Karena tidak ada satupun orang di antara kita yang mau kirim duit itu ke lain negara. Dengan pernyataan tadi tergugat yang menyatakan mengenai kematian teman kita, sahabat kita yang jelas-jelas didorong sama orang tim likuidasi. Yang kedua, saya kecewa dengan OJK. Saya berharap OJK itu ada di pihak kami, ya, yang melindungi konsumen. Karena teman-teman saya yakin semua kan membeli produk ini karena ada label OJK kan, ya. Saya pribadi dan teman-teman saya rasa satu suara, kalau kita membeli produk tidak ada label OJK itu artinya investasi bodong. Betul. Yang artinya kalau uang kita hilang ya sudah, betul nggak? Iya. Nah, ini sekarang kita mau mencari keadilan di mana? Saya tuh mantan karyawan Wana Arta, saya bekerja di Wana Arta sebagai tenaga profesional. Walaupun cuma sebentar ya, saya masuk Mei 2018 dan sampai Juni 2019. Teman-teman bisa bayangkan, Butin kok mantan karyawan Wana Arta bisa menabung di Wana Arta? Ya karena saya yakin ada OJK. Teman-teman bisa tahu ya, OJK itu kalau audit itu di sebelah ruangan saya. Karena saya suka nanya sama sekretaris saya, siapa tuh, kok itu siapa di ruangan? Ada dari OJK Bu, lagi audit. Nah bagaimana saya nggak percaya untuk menyimpan uang saya di Wana Arta? Karena saya di Wana Arta bukan orang finance, jadi nggak tahu kong kali kong di dalam itu seperti apa, nggak tahu. Kita hanya manusia yang istilahnya percaya dengan tabungan, karena pemerintah kan menganjurkan untuk menabung. Bahkan pernah ada iklan menabung di saham, pernah ada iklan. Ya kita menabung bukan di saham, kita menabung di Wana Arta dengan ada label OJK. Itu yang membuat saya sangat trust, apalagi saya mantan karyawan Wana Arta yang emang di-hire secara profesional untuk bekerja sesuai dengan bidang saya. Uang nasabah, uang masyarakat, tidak ada sekat yang boleh menahan. Termasuk sebenarnya ahli tadi. Sebenarnya kaitan dengan kompetensi absolut pengadilan itu tidak ada alasan ya yang fundamental ya, yang prinsipil ya, yang logis dari pihak-pihak tergugat itu, baik OJK, Kejaksaan maupun Kementerian Keuangan. Sederhana saja ya, sistem peradilan ini speedy proses ya. Hak masyarakat segeralah pemegang polis, hak masyarakat korban polis asuransi itu dikembalikan saja, uangnya kan ada di negara ya. Ini bagian dari upaya untuk memulihkan, mengembalikan kepercayaan pada asuransi Indonesia ya. Tidak ada jalan lain. Saya berharap Bapak Presiden Joko Widodo yang kami hormati, Bapak Wakil Presiden Bapak Prof. Amin yang saya sangat hormati, dan Bapak Menteri Hukum HAM, Menteri Keuangan ya, tentu bisa mendorong proses percepatan pemulihan pengembalian hak masyarakat pemegang polis asuransi. Sederhananya seperti itu. Soal almarhum ya dalam persidangan disinggung-singgung, menurut saya ini problem sense of justice. Mestinya para pihak tergugat tidak perlu ya menyinggung-nyinggung almarhum Dedi yang meninggal dalam tragedi persidangan ini, entah di dalam ruang sidang atau ada di sekitar ruang pengadilan ya. Itu sama esensinya. Kita sebaiknya memiliki sense of justice ya. Jadi sebaiknya kita perlu punya sense of justice ya,
empati ya kepada korban masyarakat asuransi yang hari ini masih terus berjuang. Mudah-mudahan lorong gelap, lorong panjang proses peradilan ini segera diakhiri dan hak pemegang polis asuransi segera dikembalikan. Karena menurut saya tidak ada bukti ya yang lebih otentik kecuali polis yang dipegang oleh mereka, yang hidupnya bergantung dari pedagang, ya hidupnya hari ini sebagai orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, terpaksa tidak bisa melakukan hal-hal semacam itu. Kehidupan privatnya juga ya hanya karena uang mereka tidak kembali dalam waktu yang jelas. Wajar saja masyarakat pemegang polis resah dan menyampaikan rasa empati dan emosinya di ruang persidangan. Saya percaya Yang Mulia bisa menuntaskan kasus ini dan segera memulihkan keadilan bagi masyarakat pemegang polis asuransi Wana Arta. Itu saja. Prof, tadi soal dari saksi ahli itu ada menyatakan terkait opt-in dan opt-out itu seperti apa? Ya sama saja. Namanya gugatan perwakilan kelompok itu komparatif saja. Beberapa negara praktik di Indonesia sudah berjalanlah beberapa kasus ya menyangkut dana publik, dana masyarakat, perintah pengadilan mengembalikan. Bahkan ada kebijakan pemerintah mengembalikan. Jadi menurut hemat saya tidak ada yang prinsipil dari keterangan ahli itu. Justru malah menjustifikasi perwakilan kelompok memang instrumen sarana untuk memperjuangkan itu dan harus cepat. Saya tadi mengatakan speedy proses, makanya cepat. Dia mengatakan efisiensi. Salah satu prinsip efisiensi ya cepat. Kalau tidak cepat ya tidak efisien. Sederhananya. Prof, secara akuntabilitas dan administrasi sebenarnya dalam kasus-kasus seperti ini negara sebenarnya udah bisa melihat, Bu. Oh iya. Melibatkan PPTK, iya. Mengetahui jumlah dana itu. Ya itu kan hanya instrumen penunjang saja. Sebenarnya kan itu direction secara undang-undang. Yeah. Secara automatically ya OJK ya mengembalikan, bukan OJK malah memusuhi. Ya, tadi bagian dari persepsi masyarakat di ruang sidang tadi merasa kok OJK jadi berhadapan dengan kami, bukannya OJK harus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Saran kepada pemerintah. Nah itu saran kepada pemerintah. Ya. Saya rasa insiden terbesar Republik ini adalah kasus Wana Arta. Ya, sebaiknya case close. Ya, tutup kasus ini. Ya, segera pulihkan hak pemegang polis Wana Arta. Itu di dalam permanya jelas. Ya, memiliki daya obligasi, daya ikat bagi praktek peradilan. Semakin peradilan, saya percaya peradilan ini semakin ingin menunjukkan pada public services yang baik. Itu saya percaya dalam proses persidangan. Kira-kira apa sih yang bisa kakak-kakak petik dari proses persidangan tadi, Kak? Yang bisa kita petik yang jelas ternyata emang teori dan praktiknya itu sangat berbeda sekali. Secara teori emang kita mungkin terlihat kaku atau terlihat emang hukum ini harus berjalan lurus dan harus linear ya. Tapi dalam praktiknya ya hukum itu juga fleksibel dan emang harus kita mencari gimana sih yang benar. Kita nggak harus memperhatikan tentang praktiknya, tapi kita harus perhatikan tentang etikanya, moralnya dan para korbannya itu. Tadi boleh tahu nggak dari pandangan kakak tuh kira-kira posisi korban sini seperti apa sih? Apakah memang ada keadilan yang bakal diperoleh atau akan terus tertindas? Saya percaya pasti akan ada keadilan untuk para korbannya juga, karena kita lihat sendiri para korban juga rata-rata emang masih di usia lansia yang emang butuh banget kejelasan dan keadilan dari perusahaan tersebut. Kalau dari pihak para tergugat sendiri tadi menurut kakak seperti apa sih pembelaan dari tim hukumnya? Dari pihak tergugat sendiri pembelaannya memang ya semuanya sudah sangat baik dan pembelaannya, namun dalam pengajuan saksi ahlinya terhambat karena adanya tidak kesesuaian dalam peraturan dan persyaratannya dalam undang-undang. Kalau menurut kakak semua itu kira-kira majelis hakim bakal memutuskan seperti apa pas ini? Yang jelas saya percaya pasti majelis hakim akan memutuskan seadil-adilnya.